saudara mujizat satu kali. Enggak. Tetapi kita ini loh jadi langganan mujizat. Tuhan gak hanya ingin memberkati saudara satu kali, tetapi Tuhan mau memberikan kasih-Nya, mau memberikan berkat-Nya. Maka dari itu begitu juga dengan urapan. Saya mau membahas tentang kebenaran tentang pengurapan. Ada dua kebenaran, 2M tentang pengurapan. Saya ingin sampaikan yang pertama, urapan itu merubah hidupmu. Urapan dari Tuhan itu merubah hidupmu. Ada satu kalimat yang bagus sekali berkata, when the anointing of God is upon a person, it changes the individual from being a little ordinary person into being a giant. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Sandy Jaja. Ketika urapan Tuhan itu ada dalam seseorang, ya, ketika urapan itu ada dalam diri saudara, urapan itu merubah orang yang tadinya menjadi pribadi yang kecil, pribadi yang sederhana, menjadi orang yang hebat. Itu karena urapan dari Tuhan akan membawa kita dalam level yang berbeda di dalam kehidupan kita. Dengan adanya urapan, maka akan ada kesempatan baru. Adanya urapan, maka akan ada visi yang baru, ada perkenanan yang baru. Tadinya mungkin kita merasa berat di dalam pekerjaan, tapi tiba-tiba saudara alami mujizat Tuhan. Tiba-tiba banyak pelanggan di dalam pekerjaanmu. Itu bukan karena saudara sedang beruntung, tidak. Tetapi Tuhanlah yang sedang mengurapi apa yang engkau kerjakan. Itu kuasa tangan Tuhan. Gambarannya begini. Anointing brings divine empowerment yang membawa supernatural ability. Urapan Tuhan itu memberi hidup kita kuasa ilahi yang membuat saudara dan saya mampu melakukan kuasa-kuasa supranatural. Ya. Urapan membuat kuasa ilahi yang membuat kita mampu mengerjakan kuasa supranatural. Saya mau cerita tentang seorang yang bernama Daud. Daud ini seorang anak muda di padang. Dia menjaga kambing domba, usianya 17 tahun, wajahnya kemerah-merahan seperti saya. Saudara gak muji, saya muji diri saya sendiri gitu kan. Lalu Nabi Samuel datang di rumah bapaknya Daud. Dia cari calon raja berikutnya untuk bangsa Israel. Saudara tahu bahwa Daud ini punya 7 saudara. Samuel lihat ke saudara-saudaranya yang tinggi besar, gagah perkasa, gitu kan. Dan kemudian diperhatikan satu persatu. Samuel berkata kepada Jesse, bukan yang ini bang, ada yang lain lagi enggak? Ini oke sih, tapi masih ada lagi enggak yang lain anaknya? Oh masih ada satu. Nah gimana? Di ladang. Tunggu ya, saya panggilkan. Tapi kayaknya bukan yang itu, kata papanya. Kenapa? Karena Daud ini kayaknya terlalu muda. Kayaknya Daud ini terlalu kecil. Kayaknya Daud ini gak punya talenta. Dan detik itu, begitu akhirnya Samuel berjumpa dengan Daud, Samuel langsung mengurapi Daud sebagai raja yang akan menggantikan Saul. Dengan urapan itu Daud mampu, saudara, untuk tidak hidup dalam pahit hati. Saya doa ada urapan Tuhan yang membuat saudara hidupmu lepas dari pahit hati. Tengok kanan kirimu, katakan gak usah pahit. Gak usah pahit. Ya. Karena begini berarti kan Daud bebas dari pahit. Kenapa? Karena keluarganya sendiri loh gak percaya sama Daud. Saya bisa bayangkan, sebagai keluarga nggak dipercayai sama keluarga sendiri. Oh itu sakitnya sampai ke sini, saudara. Ya, seperti dibuang Daud ini, seperti nggak dianggap ada Daud ini. Sementara kakak-kakaknya dijejer untuk dihadapkan dengan nabi yang diurapi Tuhan, Daud nggak even diperhitungkan loh. Ya ini seperti dibuang. Tetapi dengan urapan itu Daud kembali ke ladang. Dia nggak langsung jadi raja,
dia kembali ke ladang, dia jadi gembala walaupun dia tahu bahwa identitasnya adalah raja. Dengan urapan itu Daud bisa mengalahkan Goliat. Dengan urapan itu Daud menjadi pahlawan bagi Israel. Berapa tahun kemudian Raja Saul meninggal di medan perang. Daud sudah siap menggantikan. Wah, finally saya akan jadi raja yang gantikan Raja Saul. Dan Daud usianya 30 tahun. Dari 17 30 tahun. Ya, kita buka di 2 Samuel 2 ayat keempat. 2 Samuel 2 ayat yang keempat berkata, kemudian orang Yehuda tiba. Di sana mereka mengurapi Daud menjadi raja atas kaum Yehuda. Mereka memberitahu Daud bahwa orang-orang Yabes Gileadlah yang mengubur Saul. Daud sudah pernah diurapi sama Samuel waktu dia umur 17 tahun. Tapi kenapa sekarang diurapi lagi waktu umur 30 tahun? Pernah gak saudara bertanya begitu? Karena ternyata Tuhan punya urapan yang baru untuk Daud. Dengan urapan yang kedua, Daud bukan lagi menjadi gembala, bukan lagi menjadi warrior, tetapi dia mulai duduk di tahta. Dia mulai mengalahkan musuh. Dia mulai mendapatkan daerah yang baru. Tapi ini saudara kan, hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan rancangkan atas Daud. Sebagian kecil dari apa yang Tuhan janjikan atas Daud. Daud belum jadi raja atas Israel. Ayat tadi berkata, Daud baru jadi raja atas satu suku dari 12 suku Israel. 11 suku lainnya punya pemimpin-pemimpinnya sendiri. Tetapi apa yang Tuhan mulai dalam hidup kita, perhatikan, Dia akan menggenapi, Dia akan menyatakannya terjadi dalam kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Urapan yang kau miliki hari ini, ada perkenanan, kemampuan, ada kekuatan, itu bukan hasil akhir Tuhan dalam hidup. Saya mau berkata bahwa Tuhan akan punya urapan baru, dan baru, lagi dan lagi dalam hidup saudara. Seperti Daud, mungkin saudara merasa, aku gak lihat janji Tuhan sekarang. Sudah sih bertahun-tahun bermimpi, sudah sih bertahun-tahun berdoa, tapi kok baru satu dari 12 suku yang dijanjikan. Saya mau nyatakan bahwa ternyata Tuhan itu bekerja dalam fase. Dia akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Urapan dalam hidupmu akan terus ditambahkan sementara kita taat dan mengikuti rencana Tuhan. Tetapi Tuhan, ini saudara berkata, Tuhan, aku kan sudah diurapi. Iya, engkau diurapi untuk musim saat ini. Dan waktu kita perlu tuntunan Tuhan yang lebih besar lagi, yang lebih luar biasa lagi, maka Tuhan akan memberikan urapan yang baru dalam hidupmu. Tuhan akan menambahkan lagi kemampuan dalam hidupmu. Tuhan akan menambahkan lagi perkenanan dalam hidupmu. Tuhan akan memberimu orang-orang yang tepat di dalam kehidupanmu. Tuhan akan menyatakan karya-karya yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu. Ditambahkan dan ditambahkan lagi. Saya percaya bahwa hari-hari ini orang yang tepat Tuhan mau kirim bagi hidup saudara. 13 tahun setelah diurapi Samuel, Daud jadi raja atas Yehuda. Dia diurapi lagi saat jadi raja Yehuda, memerintah selama 7 tahun. Dan akhirnya di usia ke-37 tahun, dia diurapi lagi sebagai raja atas Israel. Kenapa? Perhatikan ini, urapan pertama Daud diurapi saat masih remaja. Dinubuatkan Samuel jadi raja. Karena itu anak kecil, remaja, pemuda, saya mau berkata penting untuk kita ini diurapi. Urapan kedua saat Daud dilantik jadi raja atas Yehuda saja. Yehuda tok.
yang lainnya enggak. Raja Ibadah hari ini bagaimana? Diberkati, terberkati? Hari ini sangat diberkati Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Mujizatnya masih berlangsung sampai pada hari ini. Mari bergabung di gereja kami di AS Malang. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini terberkati, diberkati? Ya, terberkati sekali. Bagus banget ibadahnya, pelayanannya juga bagus. Wes emang ya the best. Ibadah hari ini Ibadah Paskah hari ini sangat terberkati dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yesus tentunya dari Paskah ini. kesan-kesannya? Belum sih?